Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Nogososro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan ketika Maiso Jenar sedang merenungi kejadian yang baru saja terjadi di Padang Ilalang. Tiba-tiba ia didatangi dengan orang yang mirip dengan dirinya. Maiso Jenar pun berdialog dengan orang itu. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Maiso Jenar menggelengkan kepala lalu katanya, "Jangan pura-pura terkejut dan jangan katakan tentang nama yang sama. Kau telah menyebut dirimu lengkap seperti diriku. Kau mengaku murid Ki Ageng Pengging Sepuh dan bernama Maiso Jenar yang bergelar Ronggotojoyo. Tidak sahabat, tidak mungkin persamaan di antara kita sampai sedemikian jauhnya." Kembali wajah orang itu membayangkan keheranan. Matanya menatap dengan tajamnya. Kemudian hampir berdesis ia berkata, "Kisanak, janganlah mencari persoalan. Kita belum saling mengenal sebelumnya. Apakah sebabnya?" Maka Kisanak bersikap sedemikian terhadapku. Dalam keadaan seperti sekarang ini, sebenarnya aku memerlukan perlindungan dan sahabat. Barangkali kau dapat melihat apa yang telah kulakukan. Aku sedang berusaha menyelamatkan Pudak Wangi dari tangan para penjahat itu, dan gadis itu sudah berhasil aku sembunyikan. Muridku yang bernama Aryo Saloko telah hilang, dan sekarang aku sedang berusaha mencarinya. Mendengar uraian itu, dada Maiso Jenar bergetar dahsyat. Tapi Maiso Jenar adalah seorang yang berotak cemerlang, karena itu segera ia menjawab sambil menebak, "Kalau demikian, kaulah yang telah memancingku dan melibatkan diriku dalam gua yang mempunyai ratusan cabang. Yang membingungkan itu, hingga kau dapat mengetahui dengan tepat bahwa muridku telah hilang." Kembali orang itu terkejut, katanya kemudian, "Anehlah yang aku alami selama ini. Apa yang seharusnya aku katakan sudah kau katakan, sedang kau merasa bahwa apa yang akan kau katakan sudah aku katakan. Jangan mutar balik keadaan. Sekarang tunjukkan kepadaku di mana Aryo Saloko." Geram Maiso Jenar yang mulai kehilangan kesabaran. "Jangan mengigo," bentak orang itu. "Dengan igoanmu itu kau bisa membuat aku gila." Mendengar orang itu membentak-bentak, darah Maiso Jenar bertambah cepat mengalir. Segera ia merasa bahwa suatu bentrokan jasmaninya sukar dihindarkan. Karena itu segera ia pun bersiaga penuh, sebab seperti telah disaksikan sendiri, orang yang berdiri di hadapannya memiliki tingkat ilmu yang tinggi. Namun bagaimanapun juga Maiso Jenar harus menghadapi setiap kemungkinan dengan kejantanan. Maka ia pun kemudian membentak pula, "Apakah keuntunganmu dengan segala macam cerita isapan jempol itu? Nah, sekarang katakan kepadaku, pada Maiso Jenar yang bergelar Ronggotojoyo, di mana muridku Aryo Saloko dan di mana Pudak Wangi kau sembunyikan?" Orang itu menarik alisnya, kemudian warna merah tersirat di wajahnya. Maka sautnya, "Tak kusangka bahwa di dunia ini ada orang semacam engkau ini. Orang yang senang pada pertengkaran tanpa sebab. Aku juga tidak tahu apakah keuntunganmu dengan kelakuanmu yang aneh-aneh itu. Meskipun demikian, apa boleh buat? Agaknya kau hanya ingin mengetahui benarkah Maiso Jenar, murid Ki Ageng Pengging Sepuh, dapat menjunjung tinggi nama perguruannya." Dada Maiso Jenar menjadi semakin bergelora ketika nama gurunya disebut-sebut, sehingga ia tak dapat menahan diri. Dengan melompat ia berteriak, "Baiklah, kita lihat siapakah murid Ki Ageng Pengging Sepuh."
Agaknya orang itu telah bersiaga pula. Ketika serangan Maisojenar tiba, segera ia mengelakkan diri, bahkan dengan gerakan yang tidak kalah cepatnya. Orang itu pun telah membalas menyerang. Sesaat kemudian terjadilah pertempuran yang sengit, pertempuran antara dua orang perkasa yang menggunakan satu jenis ilmu keturunan dari Ki Ageng Pengging Sepuh. Yang memusingkan kepala Maisojenar adalah orang itu dapat bergerak dan mempergunakan ilmu peninggalan gurunya dengan sempurna. Bahkan dalam beberapa hal, orang itu memiliki kelebihan-kelebihan dari Maisojenar. Demikianlah kedua orang itu berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan kebenaran kata masing-masing. Maisojenar yang bertubuh tegak kekar berjuang dengan tangguhnya, seperti seekor banteng yang tak surut menghadapi segala macam bahaya. Sedang lawannya pun berjuang seperti seekor banteng yang tak mengenal mundur. Sehingga perang tanding itu merupakan perang tanding yang maha dahsyat. Apalagi seolah-olah bagi kedua-duanya sudah saling dapat memperhitungkan gerakan. Dengan demikian yang terjadi seakan-akan hanyalah suatu adu kekuatan. Kalau dalam beberapa pertempuran mereka kadang-kadang berhasil menembus kelemahan lawan dengan unsur-unsur gerak yang membingungkan. Tetapi kali ini mereka sama sekali tidak dapat saling mencuri kesempatan. Sebab mereka seakan-akan mempunyai satu otak yang menggerakkan dua belah anak permainan macanan dengan tangan kanan di sebelah dan tangan kiri di sebelah lain. Namun bagaimanapun juga kedua orang itu adalah orang yang berbeda, sehingga dalam kenyataannya mereka pun tidak sama seluruhnya. Lawan Maisojenar yang mengaku juga bernama Maisojenar ternyata memiliki kekuatan tubuh yang melampaui kekuatan tubuh Maisojenar. Sehingga setelah mereka bertempur berputar-putar, akhirnya terasalah bahwa Maisojenar mulai terdesak. Hal ini terasa pula olehnya, sehingga dengan demikian ia menjadi gelisah. Apapun yang dilakukan, segala macam unsur gerak yang pernah dipelajari tidak dapat menolongnya, sebab orang itu pun mampu melakukannya. Bahkan kemudian terasa oleh Maisojenar bahwa seolah-olah ia telah berjalan mundur beberapa tahun. Kalau beberapa orang sakti dapat menambah ilmu hampir setiap saat, baginya setelah sekian tahun terpisah dari gurunya, seakan-akan sama sekali tak suatu pun yang dicapainya. Meskipun demikian, Maisojenar tidak segera kehilangan akal. Jiwa kesatrianya bergelora memenuhi dadanya, sehingga apapun yang terjadi sama sekali ia tidak gentar. Beberapa saat kemudian di langit ujung timur terpencarlah warna kemerah-merahan fajar. Perlahan-lahan malam yang kelam mulai berangsur surut. Semburat merah yang mewarnai daun-daun ilalang hijau segera menimbulkan kesan tersendiri. Dalam pada itu kedua orang yang bertempur masih saja berjuang mati-matian. Di tengah-tengah rumpun-rumpun ilalang terjadilah semacam sawah yang baru dibajak oleh bekas-bekas kaki yang bertempur dengan dahsyatnya. Tapi bagaimanapun juga akhirnya Maisojenar harus mengakui keunggulan lawannya. Setelah ia berjuang sekuat tenaga, namun demikian ia sama sekali tidak mau mengorbankan diri. Dalam setiap kemungkinan antara hidup dan mati, akhirnya terpaksalah ia menggunakan setiap kemungkinan untuk menolong jiwanya. Selama itu tidak melanggar kehormatan darah kesatrianya. Maka karena itulah saat kemudian nampaklah ia mengangkat sebelah kakinya. Tangan kirinya menyilang di dada, sedang tangan yang lain diangkatnya tinggi-tinggi. Melihat sikap itu, lawan Maisojenar yang mengaku bernama Maisojenar itu terkejut. Tapi ia tidak sempat berbuat sesuatu, sebab segera Maisojenar melompat maju dan melontarkan pukulan Sosro Birowo yang dahsyat. Ia hanya sempat melihat lawannya itu menyilangkan kedua tangannya, dan sesudah itu orang itu terlempar beberapa langkah surut dan kemudian jatuh terguling-guling.
Maiso Jenar setelah melihat akibat pukulannya berdiri mematung. Matanya tajam memandangi lawannya yang dijatuhkannya itu. Tetapi saat kemudian ia terkejut ketika ia melihat orang itu tertatih-tatih berdiri. Agaknya pukulannya tidak membinasakan lawannya. Tapi setelah terkejut ia pun berlega hati melihat lawannya masih hidup. Sebab bagaimanapun juga bukanlah maksudnya untuk membunuh hanya karena sekedar ingin membunuh. Kalau ia terpaksa menggunakan Aji Sosro Birowo adalah karena ia tidak mau terbunuh. Justru karena itulah ketika ia melihat orang yang dihantamnya itu masih hidup, ia jadi berbesar hati juga karena dengan demikian ia akan dapat menanyakan di mana muridnya dan Pudak Wangi disembunyikan. Tapi kemudian kembali ia terkejut ketika orang yang dianggapnya sudah tak mampu lagi berbuat sesuatu karena pukulannya, kecuali hanya berdiri itu, membalikkan diri dan kemudian meloncat pergi. Sudah tentu Maiso Jenar tidak membiarkannya kalau orang itu tidak terbunuh oleh pukulannya. Ia sudah heran, apalagi orang itu masih dapat berlari. Alangkah hebatnya daya tahan tubuhnya. Karena itu maka segera Maiso Jenar pun meloncat mengejar orang itu, yang ternyata masih dapat berlari cepat. Maka terjadilah kejar-mengejar di antara batang-batang ilalang yang tumbuh lebat melampaui tubuh manusia. Tapi pendengaran dan penglihatan Maiso Jenar cukup tajam. Apalagi cahaya matahari sudah semakin terang, maka nampaklah setiap ujung batang-batang ilalang yang tergoyangkan oleh sentuhan tubuh orang yang menamakan diri Maiso Jenar itu. Karena orang yang dikejarnya itu agaknya telah terluka, maka semakin lama jarak mereka pun semakin pendek pula. Sehingga Maiso Jenar percaya bahwa ia pasti akan dapat menangkap orang itu. Tapi kemudian ia menjadi kecewa ketika ia tinggal meloncat saja beberapa langkah. Orang yang dikejarnya itu tiba-tiba merunduk dan seolah-olah lenyap di antara batu-batu. Itulah lubang gua tempat Maiso Jenar menembus keluar. Untuk beberapa saat Maiso Jenar berdiri termangu-mangu. Namun ia tidak mau kehilangan waktu. Segera ia berjongkok dan mendengarkan setiap desir di dalam gua itu. Kalau lawannya telah mancingnya dan kemudian membinasakannya pada saat ia merangkak masuk. Tapi kemudian Maiso Jenar mendengar suara terbatuk-batuk tidak di depan mulut gua. Agaknya lawannya telah mengalami luka di dalam dadanya dan sekaligus ia mengetahui bahwa lawannya tidak pula berada di muka mulut gua itu. Sehingga dengan demikian segera ia melontarkan diri masuk ke dalamnya. Untuk beberapa saat ia membiasakan matanya di dalam gelapnya gua, dan setelah itu ia perlahan-lahan berjalan sambil memperhatikan setiap suara yang didengarnya. Sekali lagi ia mendengar suara lawannya terbatuk-batuk dan karena itulah ia dapat mengenal arahnya. Dengan hati-hati Maiso Jenar menyusur dinding gua, mendekati arah suara itu, dan karena ketajaman telinganya, akhirnya Maiso Jenar menjadi semakin dekat. Tetapi agaknya orang itu pun bergerak pula semakin lama semakin dalam dan melewati berpuluh-puluh cabang yang membingungkan. Namun Maiso Jenar telah bertekad untuk mengikuti orang itu sampai ditangkapnya. Sebab ia yakin bahwa lukanya tidak akan mengizinkan orang itu bergerak leluasa. Beberapa langkah kemudian tiba-tiba Maiso Jenar tertegun. Ia sampai pada suatu ruangan yang agak lebar dan tidak terlalu gelap. Ketika ia melihat ke atas, nampaklah beberapa lubang-lubang yang tembus. Dari sanalah cahaya pagi jatuh menerangi ruangan itu, seperti ruangan-ruangan yang sering dipergunakan bermain-main oleh para cantrik. Untuk beberapa lama, sekali lagi Maiso Jenar kebingungan. Sekarang ia sama sekali tidak lagi mendengar suara apapun. Juga suara batuk-batuk orang yang dikejarnya telah lenyap. Karena itulah maka Maiso Jenar menjadi marah kembali. Dengan seksama ditelitinya dinding ruangan itu, kalau ada yang mencurigakan. Tetapi selain pintu masuk yang dilewatinya tadi, sama sekali tak diketemukannya lubang yang lain.
Dengan demikian ia menduga bahwa orang yang dicarinya masih berada di dalam ruangan itu pula. Maka sekali lagi Maisa Jenar meneliti setiap relung ruang itu dengan lebih seksama lagi, sambil tetap mengawasi satu-satunya lubang masuk ke dalam ruang itu. Dan dugaannya ternyata benar. Ia terkejut sampai terlunjak ketika di belakangnya terdengar suara tertawa yang lunak perlahan. Cepat-cepat ia mutar diri dan bersiaga. Benarlah bahwa yang berdiri di hadapannya, di samping sebuah batu yang besar, adalah orang yang dicari-carinya. "Kau tak akan dapat melepaskan diri," kata Maisa Jenar. Orang itu tidak menjawab. Ia maju berapa langkah mendekati Maisa Jenar. Langkahnya tetap tegap dan cekatan. Karena itu maka Maisa Jenar terkejut karenanya. Kalau demikian, maka orang itu dapat melenyapkan luka-lukanya hanya dalam waktu yang sangat singkat. Namun demikian, Maisa Jenar masih belum yakin bahwa orang itu telah terbebas sama sekali dari akibat pukulannya. Maka katanya sekali lagi, "Katakan, sekarang di mana Aryo Saloko?" Orang itu berhenti berapa langkah di hadapannya dalam keremangan. Terdengarlah kembali ia tertawa perlahan, kemudian jawabnya, "Kau telah mencoba menirukan Aji Sosrobirowo, tetapi sayang jelek sekali." Mendengar ejekan itu, darah Maisa Jenar menggelegak sampai ke kepala. Ia tidak dapat lagi mengendalikan perasaannya. Karena itu sekali lagi ia melompat menyerang dengan sengitnya. Kembali terjadi sebuah pertarungan yang hebat. Dua kekuatan yang tangguh saling berjuang untuk mempertahankan nama masing-masing. Tapi beberapa saat kemudian Maisa Jenar menjadi gelisah kembali. Orang itu sama sekali telah terbebas dari luka-luka akibat pukulan yang luar biasa. Di samping itu kemarahan Maisa Jenar semakin membakar hatinya. Dan apa yang dilakukannya kemudian adalah mengulangi apa yang pernah dilakukan. Dipusatkannya segala kekuatan batinnya, disilangkannya satu tangannya, dan tangan yang lain diangkatnya tinggi-tinggi. Sambil menekuk satu kaki ke depan, ia menggeram hebat siap mengayunkan Aji Sosrobirowo. Saat sebelum tangannya menghantam lawannya, dadanya terasa berdesir hebat. Ketika ia dalam sekejap melihat lawannya yang mengaku bernama Maisa Jenar, murid Ki Ageng Pengging Sepuh itu ternyata juga mengangkat satu kaki, menyilangkan tangan kirinya di muka dada, serta mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Meskipun demikian, Maisa Jenar sudah tidak sempat lagi membuat bermacam-macam pertimbangan. Apa yang dilakukannya kemudian adalah dengan garangnya ia melompat dan menghantam lawannya dengan sepenuh kekuatan, dialasi dengan Ajinya Sosrobirowo yang dahsyat. Tiba-tiba pada saat itu pula ia melihat lawannya berbuat demikian pula, sehingga terjadilah benturan yang dahsyat. Maisa Jenar merasakan seolah-olah berpuluh-puluh petir meledak bersama-sama di hadapan wajahnya. Udara yang panas, yang jauh lebih panas dari api, terasa memercik membakar seluruh tubuhnya. Setelah itu pemandangannya menjadi kuning berputar-putar, semakin lama semakin gelap. Akhirnya tanah tempatnya berpijak, seolah-olah berguguran jatuh ke dalam jurang yang dalamnya tak terhingga. Sudah itu tak satu pun yang diingatnya. Ia tidak tahu berapa lama ia pingsan. Yang mula-mula terasa olehnya adalah tetesan-tetesan air yang membasahi wajahnya. Perlahan-lahan Maisa Jenar mencoba membuka matanya. Mula-mula pemandangan di sekitarnya masih nampak hitam, tapi lambat laun nampaklah samar-samar cahaya matahari yang menembus lubang-lubang di atas ruangan itu. Semakin lama semakin terang. Sejalan dengan perkembangan kesadarannya, kemudian ketika pikirannya sudah semakin terang, terasalah bahwa seluruh tubuhnya basah kuyup. Agaknya seseorang telah menyiramkan air untuk membangunkannya. Perlahan-lahan Maisa Jenar berusaha untuk mengingat-ingat apa yang telah terjadi. Ketika segala sesuatunya menjadi semakin jelas, maka segera ia berusaha untuk bangkit. Tetapi agaknya tubuhnya serasa dicopoti segala tulang belulangnya. Karena itu ketika ia mencoba mengangkat kepalanya,
kembali ia jatuh terbaring. Darahnya serasa menguap ketika ia mendengar di sampingnya suara tertawa lunak perlahan. Segera ia mengenal siapakah orang itu. Namun bagaimanapun juga ia sama sekali tidak mampu berbuat apa-apa. "Kisana," terdengar orang itu berkata, "jangan mencoba-coba menjadi rangkapan Maesa Jenar, murid Ki Ageng Pengging Sepuh. Meskipun tiruan itu sudah kau lakukan dengan seksama, namun kalau kebetulan kau bertemu dengan orangnya seperti sekarang ini, segera akan dapat dikenal kepalsuanmu. Meskipun demikian, aku menjadi heran pula bahwa apa yang kau lakukan sudah hampir dapat menyamai apa yang aku lakukan. Dan agaknya kau telah mencoba pula mendalami ilmu Sosro Biro. Aku tidak tahu dari mana kau pelajari ilmu itu, namun dalam beberapa hal telah benar-benar mirip dengan Sosro Birowo yang sebenarnya." Mendengar ucapan-ucapan itu, telinga Maesa Jenar rasanya menjadi terbakar. Ia menggeram beberapa kali, namun ia sama sekali tidak dapat berbuat sesuatu. Ia hanya dapat menggerakkan kepalanya dan melihat orang yang mengaku bernama Maesa Jenar itu duduk dengan enaknya di atas sebuah batu padas di sampingnya. Berapa saat kemudian orang itu kembali berkata, "Aku tidak sabar menunggu orang tidur terlalu lama. Karena itu aku menyiramu dengan air, ternyata kau terbangun karenanya." Maesa Jenar ingin berteriak memaki-maki, namun suaranya tersumbat di kerongkongan. Yang terdengar hanyalah sebuah desis kemarahan. "Bagaimanapun juga aku hormati ketebalan tekadmu," sambung orang itu. "Dalam keadaan yang demikian, kau masih tetap pada pendirianmu. Karena itulah aku belum membunuhmu, sebab aku ingin mengetahui siapakah orang yang telah berkeras hati mengaku bernama Maesa Jenar." Sekali lagi Maesa Jenar menggeram perlahan-lahan. Ia mencoba menjawab, "Jangan kau takut-takuti aku dengan kematian, sebab kematian bukanlah suatu hal yang perlu ditakuti." "Bagus." Tiba-tiba orang itu melompat berdiri. "Kau sendiri yang mengatakan jangan salahkan aku kalau aku membunuhmu sekarang." Maesa Jenar bukan seorang penakut. Apapun yang akan terjadi atasnya bukanlah suatu hal yang perlu dicemaskan. Meskipun demikian, ia menjadi gelisah ketika teringat oleh Arya Saloka. Ia tidak tahu di mana anak itu sekarang berada. Apakah ia masih hidup ataukah sudah mati di dalam relung dan lekuk-lekuk gua yang membingungkan itu. Karena perasaan yang demikian itulah tiba-tiba tanpa disengaja ia berkata, "Kau bunuh aku atau tidak, itu bukanlah urusanku, tapi itu adalah urusanmu. Namun demikian katakan kepadaku, apakah Arya Saloka masih hidup atau sudah kau bunuh pula?" Orang itu tertegun sejenak, tapi hanya sejenak kemudian terdengar ia tertawa. "Jangan kau persulit dirimu dan jangan kau kotori jalan kematianmu dengan dongengan-dongengan yang kisruh. Ataukah barangkali kau mengharap aku mengampuni kau untuk membantuku mencari muridku itu? Cukup!" Tiba-tiba Maesa Jenar berteriak nyaring. Seluruh sisa kekuatannya telah mendorongnya berbuat demikian. Karena kemarahan yang tak tertahankan,